I'm back baby. 6 hari yang lalu muncullah suatu video di beranda YouTube gua. Video ini bener-bener menarik perhatian gua coy, karena video ini adalah update mengenai beta test Arknight Anvil. Gua kira mereka cuma bakalan ngasih trailer aja ya coy, namun ternyata besoknya mereka juga ngasih gameplay coy. Dan ini bener-bener bikin gua bahagia, karena gua udah nungguin Arknight Anvil bahkan sejak pertama kali pengumumannya. Dan di saat itu juga tangan gua entah kenapa kayak The Flash coy, belum ada satu detik langsung otomatis ngeklik videonya. Namun ini adalah kesalahan terbesar gua, karena gua belum siap untuk keepikannya. Kia Surti. Tak kenal maka tak sayang. Menurut gua kata-kata itu bener banget coy. Maka dari itu, sebelum gua bahas tentang trailer dari beta testernya apalagi gameplaynya, gimana kalau kita kenalan dulu sama Arknight Anvil. Berlatarkan waktu 500 tahun di masa depan setelah cerita utama Arknight, sekarang kita udah gak berada di Terra lagi cuy, namun di planet lain yang bernama Talos 2. Di sini kita berperan sebagai seorang administrator yang memiliki tugas untuk membangun suatu industri yang menjadi harapan kehidupan manusia di planet ini cuy. Dan nama industri itu adalah Anvil Industry. Jadi di sini kita nggak berperan jadi dokter lagi ya. Tapi menurut gua sih sama aja ya. Toh kayaknya mereka juga punya hubungan sama si dokter. Selain si administrator, kita juga punya satu lagi karakter baru yang penting dalam Anvil, yaitu Perlika. Buat peran si Perlika sendiri sebenarnya sama aja kayak si Ogeri Toktah ya, yaitu sebagai asisten dari karakter utama. Ya baguslah kalau kita dapat wajah baru buat basket game-nya, karena bosen anjir kalau cuma Amiya terus. Wah, baru semua ya bang. Berarti gak ada karakter Arknight lama dong. Kata siapa gak ada? Yap, kita punya Angelina. Ya walaupun di closing beta nanti bakalan disebut Gilberta. Anjir, siapa yang mau nyebut Gilberta Angelina? Gue sebenarnya juga penasaran sih, kenapa kok dia tetap bisa hidup sampai di Anvil? Apakah dia adalah kloningan dari Angelina, Angelina yang asli, ataupun keturunan dari Angelina? Dan bukan cuma Angelina cuy, di trailer open beta kemarin kita juga menemui wajah yang sangat familiar, yaitu Surtir. Bukan cuma Surtir, kita juga diperlihatkan Aurora. Dan gua nggak tahu apa yang terjadi sama mereka sampai mereka ganti nama semua. Surtir jadi Levatin dan Aurora jadi Snowsen. Daripada kita berteori liar tentang 3 karakter tadi, gimana kalau kita bahas karakter yang udah pasti keturunan dari karakter yang kita tahu, yaitu Chen Xianyu. Dan kebetulan di video gameplay kemarin kita di showcase animasi barunya cuy. Damn, my Chen cannot be this cute. Tentunya kita nggak boleh dong kalau cuma bahas karakter yang udah familiar dengan kita. Gua juga harus ngasih tahu kalian karakter-karakter baru apa aja yang ada di game Arknight Anvil ini. Oke, gua tunjukin. Garing di sini. Oke, kita bakal review aja langsung. Kini gua udah buka websitenya. Yang pertama ada Wolfguard. Pas lupa cuy. Wih, dia bawa tembak serigalanya. Apakah dia anggota dari Mafia? El Sirakusa. Selanjutnya ada Dupan, panda anjir dibalik sama aja. Ya selaras Ursus. Faction Hongsan, Chinese nih. Keren banget anjir. Kungfu panda anjir. Akai 2016. Lanjut Li Feng. Apa ini anjir? Anasa. Oh, Anasa. Wow. Jarang banget ada Anasa anjir. Di Arknight cuma ada satu Anasa. Mantap lah kalau ada lagi. Lanjut ada Kaihi. Damn. Oke, lanjut dia Sarkas. Wow, oke. Couple of Tranquility. Ember. Apa ini Sarkas? Merah ini. Sangta anjing. Kok bawa pedang Sangta? Baru anjir. Order of the Steel Oath. Lanjut Arclight. Kuda nih. Apa nih? Kuranta nih. Kuranta nih. Pengendara ini cuy.
Selanjutnya ada apa lagi nih? Yvonne apa bacanya Yvonne atau gimana nih? Yvonne atau Yvonne? Dari Enfield Industries, dia rasnya Wyvern. Wyvern cuy. Wyvern. Lalu yang terakhir kita ada Aviwena. Rasnya Kautus. Dia dari Talos 2 General Chamber of Commerce. Bagus sih. Karakternya bagus. Gua smash kayak gini. Oke, kita sudahi dulu perkenalannya cuy. Dan langsung aja kita bahas ke inti dari video ini, yaitu update di gameplaynya. Apa aja update di gameplaynya? Gua udah kategoriin jadi 3. Yang pertama ada visual, lalu yang kedua ada combat, dan ketiga ada base building. Oke cuy, langsung aja kita bahas dari yang pertama, yaitu visualnya. Menurut gua sendiri, visual yang diperlihatkan pada video trailer open beta kemarin udah berkembang pesat kalau dibandingin sama technical alpha test dan punya berbagai macam hal baru. Mulai dari UI-nya yang berasa lebih clean menurut gua ya. Penempatan karakternya yang di bawah kiri yang menurut gua bagus dan gak sama kayak game gacha lain. Lalu juga menunya, UI menunya juga menurut gua keren dan bagus banget. Tuh lihat, bisa sampai disatuin ke lantai gitu loh. Kreatif banget anjir. Lalu selepas dari UI, gua mau bahas soal grafik dari pemandangannya yang lebih cerah, gak terlalu berkabut kayak di technical alpha testnya, namun masih mempertahankan estetik yang sama. Dengan begini, warna dari pemandangannya tuh menurut gua lebih keluar ya cuy ya. Detailnya juga kelihatan. Bahkan kita juga bisa ngelihat ada kayak kelinci. Terus di hutan bambu kita juga lihat burung. Dan airnya, bro, airnya cantik banget. I mean look at that bro. Mari kita nikmati dulu. Damn. Dan yang paling gua suka dari showcase video gameplay kemarin adalah base-nya. Dimana base-nya nih diisi banyak NPC yang berlalu lalang lah. Jadinya nggak kerasa mati, gak kayak kota kosong gitu aja. Selanjutnya juga ada di animasi. Animasinya bener-bener ciamik cuy. Improve banget, berbeda dengan waktu technical alpha test yang terasa kaku. Di sini animasinya lebih luas, lebih fluid, dan lebih berekspresi. Dan itu aja sih hal-hal baru yang gua temuin di bagian visual. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian combat. Kalau waktu itu pada technical alpha test, kita tarungnya cuma mengendalikan satu karakter pada satu waktu, dan skillnya juga masih perlu diarahin secara manual. Kalau sekarang udah berbeda cuy. Kita sekarang bisa mengambil kontrol penuh untuk semua anggota tim kita, dimana kita bisa memakai skill mereka pada saat yang kita mau tanpa harus berganti karakter. Dan ditambah lagi nih, sekarang combatnya punya mekanik quick time event yang bikin combatnya nggak gitu-gitu aja, apalagi ngepost-nin. Oh iya, ada lagi nih hal unik yang dilakuin sama si Enmin. Lihat nih, dia lagi nyiapin apa? Nyiapin turret, gunanya untuk membantu saat pertarungan. Wah, ternyata Arknight tidak kehilangan genre tower defense-nya cuy. Walaupun ini RTS sih kayaknya. Udahlah, pokoknya gitulah. Dan karena gua udah nyinggung membangun tadi kan, menyiapkan, langsung aja kita ke bagian yang ketiga, yaitu base buildingnya. Halo Wak, selamat datang di Arknight Enfield. Dan kali ini gua bakalan diserang. Oke, taruh situ. Terus habis itu taruh turret. Oke, terus isi peluru. Ini kayak gini kan ya. Hoi. Itu dia Wak, datang Wak, kita serang Wak, dembak. Aduh, mundur. Oke, turret, serang turret, gas, mantap, turret, mati situ, anjing. Hehe, bajak seside, mirip anjir. Dan bukan tanpa alasan sih, kan soalnya emang game pabrik. Jadi dapat dimaklumi lah kalau base buildingnya mirip sama industri. Dan mungkin sebagian dari kalian juga bertanya, Bang, kenapa kok gak dibikin kayak Satisfactory aja? Kan bisa tuh game pabrik tapi 3D. Well, sebenarnya Enfield pernah dan masih bisa kalau base buildingnya dibuat seperti Satisfactory. Cuman di technical alpha test kemarin banyak banget yang komplain kalau sistem base building kayak gini ribet kalau diterapin di Enfield. Karena Enfield itu third person bukan first person. Dan ya, mungkin itulah mengapa sistem base building di Arknight Enfield mirip sama Factorio dan juga Mindustry.
Alasannya untuk mempermudah playernya dalam melakukan base building cuy. Oh iya, Anvil juga punya zipline. Jadi keinget suatu game. Bukan boy, maksud gua Death Stranding. Halo, akhirnya gua bisa kembali bikin video cuy. Dan kemungkinan ini video terakhir buat tahun ini, karena gua punya rencana mau buat channel update di tanggal 1 ya, 1 Januari. Jadi tungguin aja sampai video selanjutnya. Sampai jumpa, aku Gading, peace out.